Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal dari Merpati Putih Kolachinde. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah salah satu anggota Merpati Putih Kolachinde yang selamat dari korban pembegalan. Kira-kira mungkin waktunya itu 6 bulan sebelum pandemi, karena waktu itu kita juga masih aktif latihan ya. Dan saat itu ceritanya sempat saya tulis di Instagram dan Facebook, dan kemudian menjadi viral karena dibagikan beberapa kali oleh teman-teman Merpati Putih dari cabang lain, dan akhirnya menjadi cukup viral, alhamdulillah. Dan yang jelas sampai sekarang nama teman kita satu ini yang berhasil selamat dari korban begalan sampai sekarang masih saya rahasiakan. Dan hari ini pun sama, saya hanya akan bercerita tentang kisah bagaimana si Mas ini berhasil selamat dari menjadi korban pembegalan ya. Kita sebut saja namanya menjadi Mas Robi ya, karena kita untuk menyamarkan namanya kita samarkan menjadi Mas Robi. Oke, kita akan mulai cerita ya. Jadi saat itu Mas Robi ini ya, salah satu anggota perguruan pencak silat Merpati Putih ini mengalami kejadian penodongan waktu itu beberapa minggu lalu. Jadi waktu itu kira-kira 6 bulan sebelum pandemi lah ya, saya lupa tepatnya. Jadi kronologisnya begini. Jadi ketika itu Mas Robi ini merasa lapar, padahal saat itu jam menunjukkan pukul 01.30 pagi ya. Jadi Mas Robi ini kelaparan waktu 01.30 pagi, sangat dini hari sekali ya. Nah, tanpa berpikiran buruk, Mas Robi ini pergi keluar memakai motornya, yaitu lewat Jalan Majapahit Semarang ya. Jadi Mas Robi ini rumahnya dekat Jalan Majapahit, kemudian lewat Jalan Majapahit Semarang berharap mencari mungkin warteg, mungkin warung gitu ya. Biasanya warteg kan masih ya buka jam segitu. Dan singkat cerita, sebelum menemukan warung ini, si Mas Robi ini dihadang oleh 3 orang yang berboncengan pakai satu sepeda motor. Jadi ketika Mas Robi pakai motor, di sebelahnya ada 3 orang pakai satu motor, itu mencegat Mas Robi ya. Mencegat Mas Robi ke depan motornya Mas Robi, dihadang dan menghalangi motor Mas Robi, melintang di depannya motornya Mas Robi. Oke, kemudian saya baca ya, sambil saya baca karena saya sempat tulis ini di medsos. Dan kemudian 3 pelaku itu turun dari sepeda motornya. Tentu saja Mas Robi udah berhenti karena mereka menghadang di depannya. Jadi posisi pelaku pertama di sini, posisi pelaku kedua di sini, pelaku ketiga di sini. Kemudian Mas Robi juga akhirnya turun dari motornya. Satu pelaku di depan Mas Robi. Pelaku yang di depan ini memaksa meminta HP-nya Mas Robi, meminta HP ya. Kemudian namun dijawab Mas Robi dengan jawaban, "Gak ada Mas, HP-ku cuma satu, jadi nggak mungkin saya berikan ke Mas," gitu ya. Sebenarnya dengan rasa takut, Mas Robi ini berusaha untuk menolak pelaku ya. Walaupun Mas Robi ini belajar bela diri dengan baik, tentu saja perasaan takut tetap ada, dan itu nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Namun pelaku yang di depan gelagatnya akan mengambil sesuatu dari dashboard motor. Jadi si pelaku yang di depan ini gelagatnya ambil sesuatu, kemungkinan dan itu kesimpulan dari Mas Robi itu mau mengambil senjata tajam gitu ya dari dashboard motornya. Dalam waktu sepersekian detik, Mas Robi yang dalam keadaan takut ya harus berpikir dan bertindak cepat untuk keselamatannya. Nah, ketika pelaku di depan mau ambil sesuatu, sebelum selesai ditarik, dengan cepat pinggang pelaku ditendang oleh Mas Robi dengan tendangan depan sama Mas Robi. Seketika pelaku yang pertama jatuh bersama motornya, karena motornya pelaku ada di situ, jatuh. Kemudian Mas Robi mendekati pelaku yang jatuh sambil memukul bagian mukanya. Jadi yang sebelah sana depan ditendang tendangan depan, jatuh, kemudian sambil dipukul ya. Dan pelaku kedua yang coba menyerang Mas Robi dari sebelah kiri mendekati Mas Robi, dan secara refleks Mas Robi ini melakukan tendangan samping kanan dengan maksud mengenai dada pelaku, samping kanan
dengan maksud sebenarnya mengenai dada pelaku ya. Jadi si Mas Robi ini sebenarnya pengen mengenai dada pelaku, namun naas malah justru pelaku justru kena bagian lehernya. Jadi tendangannya Mas Robi terlalu tinggi, malah kena lehernya si pelaku yang sebelah kiri. Nah, pelaku kedua tersungkur ke belakang, jatuh di aspal. Dalam keadaan setengah sadar, kepala pelaku kedua digampar sama Mas Robi sampai pingsan. Jadi digampar sampai pingsan. Kemudian pelaku ketiga kaget dan kemudian berusaha menendang Mas Robi dengan tendangan depan yang bentuknya pasti jelek karena mungkin nggak latihan ya. Oke. Berusaha menendang Mas Robi yang dengan sedikit hindaran, karena Mas Robi udah terbiasa berlatih ya, dengan sedikit hindaran dapat berhasil menghindari tendangan si pelaku tersebut, yang pelaku ketiga ya. Dan justru disusul tangan kanan Mas Robi memukul rahang pelaku yang ketiga. Jadi ketika si pelaku yang sebelah sini depannya ya, jadi posisi pelaku pertama di sini, posisi pelaku kedua di sini, pelaku ketiga di sini. Yang ketiga ini ketika mau menendang Mas Robi menghindar, terus kemudian disusul tangan kanan Mas Robi memukul rahang pelaku yang ketiga, memukul rahang yang kena rahangnya, dan pelaku ketiga juga akhirnya pingsan. Nah, dan Mas Robi kemudian melihat pelaku pertama yang pertama tadi mau ambil senjata tajam ini kemudian masih agak setengah sadar, kemudian sambil memukul, kemudian ketika melihat pelaku yang pertama masih setengah sadar, kemudian Mas Robi kembali memukul kembali memukul muka si pelaku pertama. Mas Robi memukul muka sampai bahkan kepala pelaku sampai terbentur ke aspal jalan yang hitam. Saya tulis begitu ya karena sedikit saya ceritakan waktu itu kejadiannya. Pelaku pertama ini sampai berlumuran darah di bagian mukanya, dan untung saja ada 2 orang driver ojek online yang lewat yang kemudian mencoba memisah Mas Robi untuk menghentikan serangan memukul muka si pelaku yang pertama ya. Nah, namun gagal karena 2 orang tersebut nggak cukup kuat untuk menahan emosi Mas Robi memukul pelaku pertama. Nah, kemudian datang lagi 2 orang driver ojek online membantu meredakan Mas Robi, yang akhirnya butuh 4 orang untuk meredakan Mas Robi karena terlanjur emosi dia. Dan melihat semua pelaku terkapar, Mas Robi bilang ke driver ojek online bahwa dirinya ditodong oleh ketiga orang tersebut. Dan Mas Robi akhirnya disuruh pulang oleh driver ojek online tersebut, dan akhirnya kasus si 3 pelaku tersebut diamankan oleh driver ojek online tersebut. Nah, Mas Robi akhirnya walaupun dengan sedikit tentu saja tetap deg-degan ya, takut, ada perasaan takut, tapi kemudian tetap dia bersyukur selamat dari korban pembegalan. Dan buktinya sendiri sebenarnya Mas Robi bajunya sempat sobek karena ketika berkelahi dengan pelaku sempat ditarik bajunya oleh si pelaku yang pertama yang jatuh itu, sempat memegang bajunya Mas Robi, sedikit sobek. Kemudian bajunya Mas Robi yang warnanya waktu itu saya ingat abu-abu nanti jadi berlumuran darah si pelaku, jadi bukan darahnya Mas Robi. Dan alhamdulillah kemudian Mas Robi ini berhasil selamat pulang sampai ke rumah. Nah, sedikit bercerita mungkin ya, jadi di Kolat Cinde sendiri kita sering berlatih tentu saja selain gerak dasar merpati putih, gerak dasar pencak silat untuk pertandingan, kita juga sering berlatih untuk misalkan bagaimana menghadapi misalkan senjata tajam, penodongan senjata tajam, misalkan dicekek, misalkan dalam keadaan darurat seperti apa menanganinya, kita sering berlatih itu. Jadi setidaknya dengan cara berlatih seperti itu kita menjadi mengetahui bagaimana mengatasi masalah ketika hal tersebut terjadi gitu ya. Jadi udah nggak kaget ketika misalkan ada senjata tajam harus seperti ini, harus seperti itu, bagaimana menyelamatkan diri. Dan tentu saja sebenarnya menyelamatkan diri paling utama adalah jika bisa lari, misalkan ada 20 orang bawa senjata tajam, ya kita juga jangan mau mati konyol juga melawan 20 orang sendirian gitu ya. Setidaknya kalau bisa lari gitu. Tapi kalau kasusnya seperti Mas Robi kayak tadi, tentu saja ya udah gimana lagi, udah motornya juga nggak mungkin ditinggal kan, kalau ditinggal mungkin malah diambil, ya akhirnya
dilawan gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Mas Robi masih selamat, alhamdulillah masih sehat, dan kabarnya ini Mas Robi lagi mendaftar jadi calon anggota TNI gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja Mas Robi jadi anggota TNI, malah lebih bagus lagi gitu ya, karena bela dirinya udah punya, tekniknya udah bagus ya, fisiknya juga bagus gitu ya. Dan kenapa sampai sekarang masih saya sembunyikan identitasnya Mas Robinya sendiri dengan rendah hati ya. Kemarin ketika saya ngomong saya mau bikin konten tentang ini, Mas Robinya sendiri ngomong, ya waktu itu saya beruntung Mas, alhamdulillah selamat, dan nantinya siapa tahu kalau kemudian muka saya dipublish nanti malah pelakunya mencari segala macam ya. Walaupun kita teman-teman juga tetap saling support ya, tapi waktu kalau misalkan lagi sendiri kan kita nggak tahu gitu ya. Makanya tetap Mas Robi itu dengan rendah hati bilang seperti itu, bahwa keselamatan dia itu karena ya kebetulan aja bisa selamat, alhamdulillah gitu loh. Nah makanya walaupun Mas Robi tekniknya bagus, tapi dia bisa menjawab ini dengan rendah hati sekali gitu ya. Jadi mudah-mudahan, dan saya harap sih kejadian seperti ini tidak dialami oleh teman-teman yang lain gitu ya. Karena siapa yang mau dibegal gitu ya. Ya yang jelas intinya kita sih pengennya selamat. Makanya kita belajar bela diri pun sebenarnya untuk mengantisipasi hal-hal ketika udah sangat terpaksa lah, udah terpaksa harus dilawan dengan bela diri, ya sudah dilawan lagi ya. Hari ini kisahnya seperti itu aja. Jadi konten hari ini adalah memang bercerita tentang anggota Merpati Putih Kolachinde yang berhasil selamat dari korban begalan, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sana, teman-teman Merpati Putih, teman-teman pencaksilat selalu selamat, selalu sehat, dan selalu berlatih dengan baik, insya Allah, untuk bisa, siapa tahu ketika dalam keadaan penting, keadaan darurat ternyata memang dibutuhkan gitu ya. Oke, demikian saja konten ini, video ini. Salam pencaksilat, salam damai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.